Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu perkembangan kognitif menurut teori Levi-Vygotsky. Yang pertama ada Selina Intan Nur S dengan akhiran NIM 030. Selanjutnya ada Helena Nur Cahya Putri dengan akhiran NIM 006. Yang selanjutnya ada Alivia Nur Safira dengan NIM 013. Selanjutnya ada Aisyah Beloviansyah dengan NIM 014. Yang selanjutnya ada Wahyu Khairunisa dengan NIM 074. Selanjutnya ada Nanik Nur Hidayah dengan NIM 034. Yang selanjutnya ada Lailatul Fitria dengan NIM 204. Langsung saja ke latar belakang materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Teori kognitif Levi-Vygotsky menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Konsep kunci dalam teorinya meliputi zona perkembangan proksimal atau jarak antara kemampuan mandiri dan kemampuan dengan bantuan. Peran bahasa sebagai alat utama dalam pembelajaran, serta proses scaffolding dan internalisasi. Teori ini juga menyoroti bahwa pembelajaran terjadi paling efektif dalam konteks sosial, dengan dukungan dari orang lain. Implikasinya dalam pendidikan meliputi pembelajaran kolaboratif, pemberian scaffolding, dan penggunaan bahasa sebagai alat pembelajaran. Selanjutnya ada biodata Levi-Vygotsky. Beliau lahir pada tanggal 17 November 1896, lalu wafat tanggal 11 Juni 1934. Beliau adalah seorang psikolog asal Rusia, berasal dari keluarga kelas menengah yang tidak menganut agama tertentu. Tumbuh besar di kota Gomel. Pada tahun 1913, Vygotsky berhasil diterima di Universitas Moskow. Beliau mengikuti program studi kedokteran atas keinginan orang tuanya. Namun, ketertarikannya pada bidang psikologi membuatnya memutuskan untuk pindah ke Fakultas Hukum. Karya-karyanya seperti The Psychology of Art dan Pedagogical Psychology memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana interaksi sosial dan budaya membentuk pikiran anak. Pembahasan selanjutnya, sejauh mana konsep ZPP telah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD, ZPP atau ZPD, Zona Perkembangan Proksimal ZPP atau Zona of Proximal Development atau ZPD, konsep yang dipopulerkan oleh psikolog Rusia yang bernama Lev Vygotsky. ZPP adalah rentang pengembangan yang menunjukkan perbedaan antara kemampuan yang sudah dapat dilakukan anak sendiri dan yang dapat dicapainya dengan bimbingan orang tua atau teman sebaya. Next, selanjutnya yaitu ada beberapa strategi yang sering digunakan untuk menerapkan ZPP di PAUD. Yang pertama adalah scaffolding, yaitu dalam belajar membaca, guru awalnya membantu anak-anak dengan membacakan kata-kata, lalu perlahan meminta anak untuk mengenali dan membaca sendiri. Yang kedua, pembelajaran kelompok, yaitu anak-anak bisa belajar dari teman sebaya yang lebih berpengalaman dalam suasana kelompok. Yang ketiga, tugas terarah, yaitu pendidik memberikan tugas yang sedikit lebih sulit dari kemampuan anak saat ini, namun tetap dalam jangkauan anak dengan bimbingan. Dampak positif penerapan ZPP di PAUD. Yang pertama, pengembangan keterampilan kognitif. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Yang ketiga, peningkatan percaya diri. Selanjutnya, ada interaksi sosial yang dapat mempengaruhi pengembangan bahasa AUD. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh budaya di mana ia dibesarkan. Bahasa merupakan pendamping penting dalam proses pembelajaran, karena berfungsi sebagai alat utama dalam pembelajaran. Bahasa dan perkembangan kognitif ada 3. Yang pertama yaitu berbicara sosial. Anak usia 0-3 tahun menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengontrol perilaku orang di sekitarnya. Anak-anak berbicara untuk mengungkapkan kebutuhan, perasaan, dan keinginan sederhana. Yang kedua, pidato yang berpusat pada diri sendiri. Pada usia 3 hingga 7 tahun. Anak-anak mulai berbicara pada dirinya sendiri atau self-talk selama beraktivitas. Ini adalah bentuk percakapan di mana anak berpikir keras dan memberikan instruksi kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, bahasa batin. Sejak usia 7 tahun, anak mulai menginternalisasi bahasa yang disebut bahasa batin. Pada tahap ini,
Mereka tidak lagi berbicara keras-keras kepada diri sendiri dan malah menggunakan bahasa batin untuk berpikir dengan tenang. Lalu yang kedua, budaya dan pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Yaitu ada 3. Yang pertama, alat budaya. Seperti bahasa, angka, huruf, dan seni. Alat-alat ini digunakan untuk berkomunikasi, berpikir, dan memecahkan masalah. Misalnya dalam budaya tertentu, anak-anak belajar matematika, sains, dan keterampilan praktis lainnya melalui permainan dan aktivitas sehari-hari seperti memasak dan bertani. Yang kedua, konteks sosial dan pelajaran dari orang lain. Anak-anak belajar melalui interaksi mereka dengan orang lain, terutama dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih berpengalaman. Melalui dialog, diskusi, dan kolaborasi, pengetahuan dan keterampilan baru diperoleh dan diperkuat melalui interaksi sosial. Yang ketiga, internalisasi norma dan nilai budaya. Budaya juga mempengaruhi nilai, norma, dan cara berpikir anak. Vygotsky percaya bahwa melalui interaksi sosial, anak-anak tidak hanya mempelajari keterampilan praktis, tetapi juga mengintegrasikan ide dan nilai yang mencakupi nilai budaya mereka. Misalnya dalam budaya yang menekankan kolaborasi, anak-anak belajar berpikir dan bekerja dengan orang lain, sedangkan dalam budaya yang lebih individualistis, mereka fokus pada pencapaian individu. Pemikiran Lev Vygotsky mengenai pengembangan kognitif telah mempengaruhi pengembangan teori belajar dan praktik pendidikan secara umum. Vygotsky melihat anak sebagai pembelajaran aktif yang secara aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi sosial. Teori ini mendukung pandangan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, tetapi dibangun secara bersama melalui interaksi sosial dan budaya. Nah, selanjutnya adalah parafrase penjelasan tentang bagian zona perkembangan proksimal atau ZPD. 1. Apa yang dapat dilakukan anak secara mandiri atau zona yang dikuasai. Ini adalah keterampilan atau tugas yang dapat diselesaikan oleh anak tanpa bantuan orang lain. Pada tahap ini, anak tidak membutuhkan intervensi atau bantuan dari orang dewasa maupun teman sebaya. 2. Zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zona ini menggambarkan keterampilan atau tugas yang belum bisa dilakukan anak secara mandiri, namun dapat diselesaikan dengan bantuan atau bimbingan. Dalam zona ini, peran guru, orang tua, atau teman sebaya yang lebih mahir sangat penting, karena mereka memberikan bimbingan, arahan, atau dukungan yang membantu anak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan oleh anak atau zona di luar jangkauan. Ini adalah keterampilan atau tugas yang belum bisa dikerjakan anak meskipun dengan bimbingan. Pada zona ini, meskipun diberikan bantuan, anak belum siap secara kognitif untuk menangani atau memahami tugas tersebut. Oleh karena itu, memaksakan pembelajaran dalam tahap ini tidak efektif dan justru bisa membuat anak frustasi. Melalui konsep ZPD, Vygotsky menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika anak memperoleh dukungan yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ini menekankan pentingnya peran orang dewasa atau teman sebaya dalam membantu anak berkembang melalui interaksi sosial dan bimbingan. Selanjutnya, pemikiran Lev Vygotsky mengenai pengembangan kognitif telah mempengaruhi pengembangan teori belajar dan praktik pendidikan secara umum. Vygotsky melihat anak sebagai pembelajar aktif yang secara aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi sosial. Teori ini mendukung pandangan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, tetapi dibangun secara bersama melalui interaksi sosial dan budaya. Implikasi dalam praktik pendidikan yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif. Teori Vygotsky mendorong pembelajaran yang berpusat pada kelompok, di mana siswa belajar melalui interaksi dan kolaborasi dengan teman sebaya. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi menjadi pusat perhatian, tetapi sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk interaksi sosial dan penemuan. Ketiga,
Pembelajaran bermakna. Pembelajaran harus dihubungkan dengan konteks kehidupan nyata siswa dan pengalaman sebelumnya. Yang keempat, penggunaan bahasa. Bahasa sebagai alat utama dalam pembelajaran harus dimanfaatkan secara optimal. Guru dapat menggunakan bahasa untuk memandu berpikir siswa, mengajukan pertanyaan yang merangsang, dan memfasilitasi diskusi. Yang terakhir, penilaian otentik. Penilaian harus mencerminkan proses pembelajaran dan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Contoh penerapan dalam pendidikan yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata dalam kelompok yang memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung dan berkolaborasi dengan teman sebaya. Kedua, proyek kelompok. Proyek kelompok mendorong siswa untuk bekerja sama, berbagi ide, dan saling belajar. Yang ketiga, diskusi kelas. Diskusi kelas yang terfasilitasi dengan baik dapat merangsang pemikiran kritis dan pengembangan bahasa. Yang terakhir ada tutor sebaya. Siswa yang lebih mahir dapat membantu teman sebaya yang mengalami kesulitan, sehingga memperkuat pemahaman keduanya. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal atau ZPP telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana anak belajar. Konsep ZPP menekankan pentingnya interaksi sosial dan dukungan dalam proses pembelajaran. Penerapan ZPP dalam pendidikan anak usia dini terbukti efektif dalam meningkatkan perkembangan kognitif dan sosial anak. Berikut video implementasi ZPP. The Zone of Proximal Development, or ZPD. ZPD is the distance between what the learner already knows independently and his potential for development with the help of someone else. Represented in blue is what the student already knows and can do by himself. Represented in orange is what the student can potentially do with the help of someone like a teacher. That's the ZPD. After teaching, the student's knowledge will expand to include what used to be the ZPD. He now can do all of those tasks without the help of a teacher. This is Charlie, and represented by his ladder is what Charlie already has, his existing knowledge. And what he's trying to do is climb the wall. As we can see, Charlie's ladder is not tall enough to reach his ultimate goal. Charlie's teacher steps in to help him find a way to reach his goal. With the help of his teacher, Charlie is given a new task that is more achievable based on his existing knowledge and her help. This continues until Charlie finally reaches his ultimate goal and no longer needs anyone's help. And that is the zone of proximal development. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.